Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 4 A, B, dan C. Bertemu lagi dengan Mister, yaitu Mister Arif. Kali ini pada pertemuan yang kelima kita akan sama-sama mempelajari bab 3, yaitu gerak dasar atletik. Oke, sebelum kita mempelajari bab ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi pemahaman dan diberi kelancaran. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, doa selesai. Kita lanjut. Oke. Pada bab ini, ya, gerak dasar atletik. Apakah kalian tahu gambar yang ada di sini? Ya, ini adalah contoh olahraga atletik pada nomor lari halang rintang atau lari gawang. Perlu kalian ketahui, atletik merupakan cabang olahraga tertua dan menjadi induk dari seluruh cabang olahraga. Hal ini dikarenakan gerakan dalam atletik merupakan gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi gerakan jalan, lari, lempar, dan lompat. Gerak dasar atletik sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke yang bagian A. Di sini ada pola gerak dasar atletik dalam bentuk kombinasi gerak. Oke, yang pertama, kombinasi gerakan berjalan kemudian berlari. Kombinasi gerak berjalan dan berlari adalah gerakan yang dilakukan secara beregu. Caranya yaitu dilakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setiap kelompok berbaris dengan tertib dan rapi, dengan jarak antara kelompok tidak berdekatan. Bersiap dengan posisi berdiri, lalu berjalan sejauh 10 meter ke depan. Apabila terdengar aba-aba 1, berlarilah sejauh 10 meter ke depan. Apabila terdengar aba-aba kedua, berjalanlah sejauh 10 meter ke belakang. Apabila terdengar aba-aba ketiga, berlarilah 10 meter kembali ke posisi awal. Gerakan ini juga dapat divariasikan dengan melompati balok dan media-media lainnya. Oke, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ya, yang pertama di sini ada gerakan berjalan ke depan dari posisi berdiri tegak, berjalan ke depan sepanjang 10 meter. Lalu dilanjutkan dengan berlari sepanjang 10 meter juga. Lalu berbalik arah
dengan gerakan berjalan sepanjang 10 meter, lalu berlari sepanjang 10 meter dan kembali ke posisi awal. Oke, sekarang yang kedua, kombinasi gerakan berlari kemudian melempar bola. Kombinasi dan variasi gerak lari dan melempar bola merupakan suatu rangkaian gerak yang disatukan dalam satu gerakan pada sebuah permainan dan cabang olahraga tertentu. Contoh, seorang regu penjaga atau catcher dalam permainan softball membawa bola sambil berlari, kemudian melemparkan bola ke arah lawan yang berlari untuk mematikan lawan. Adapun cara melakukan gerakan kombinasi gerak berlari dan melempar bola adalah dengan dibagi menjadi dua kelompok, dengan tiap kelompok kemudian dipecah lagi menjadi dua bagian. Ya. Yang mana masing-masing peserta sebagai target lemparan. Ini dia rangkaian gerakan berlari dan melempar bola. Yang pertama bisa kalian lihat di sini ada gerakan awal yaitu berlari, dan gambar kedua yaitu gerakan bersiap melempar bola. Gerakan ketiga yaitu gerakan melempar bola. Nah, yang gambar keempat ini adalah posisi ketika badan setelah melempar bola atau setelah melakukan gerakan melempar bola. Oke, selanjutnya yang ketiga, kombinasi gerakan berjalan, berlari, kemudian melempar bola. Kombinasi gerakan jalan, lari, dan lempar adalah gabungan atau rangkaian gerak yang disatukan dalam satu gerakan. Adapun tahapan dalam melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut. A. Awalan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sikap awal berdiri tegak dengan salah satu kaki di depan. Yang kedua, salah satu tangan kanan memegang bola lurus ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Yang ketiga, berlarilah dengan langkah silang dan irama kaki teratur. Yang keempat, pada saat berlari, lengan kanan harus stabil dan lengan kiri menyesuaikan gerakan. Yang kelima, mendekati akhir awalan, langkah kaki lebih dipercepat. Oke, itu gerakan awalan. Lalu yang B, gerakan pelepasan. Yang pertama, tarik dan arahkan tangan yang digunakan untuk melempar disertai putaran bahu untuk memaksimalkan lemparan. Yang kedua, pandangan tertuju pada arah sasaran lempar. Yang ketiga, dorong ke depan disertai dengan putaran bahu sampai badan menghadap lurus ke arah lemparan dan lepaskan bola yang dilemparkan. Yang keempat, pada saat pelepasan, pandangan mengikuti arah lemparan. Oke. Ini yang C, sikap akhir. Oke, pada sikap akhir ini, langkah yang pertama yaitu setelah bola dilemparkan, pandangan mengikuti arah lemparan bola. Yang kedua, jika melempar dengan tangan kanan, pindahkan kaki kanan ke depan kaki kiri. Jika melempar dengan tangan kiri, pindahkan kaki kiri ke depan kaki kanan. Jika melempar dengan tangan kanan, ayunkan tangan kanan ke depan, menyilang ke samping kiri badan. Jika melempar tangan kiri, ayunkan tangan kiri
ke depan, menyilang ke samping kanan badan. Nah, bisa kalian lihat gambar yang ada di bawah. Ini adalah gerakan awal berjalan, kemudian dilanjutkan dengan gerakan berlari, dan lalu di sini gerakan melempar bola. Oke. Nah, yang keempat, kombinasi yang keempat di sini, kombinasi gerak berlari kemudian melompat ke depan. Nah, dalam olahraga lompat jauh, terdapat beberapa kombinasi gerakan yang dilakukan untuk menghasilkan lompatan yang maksimal. Salah satu gerakan kombinasi yang dilakukan pada lompat jauh adalah kombinasi gerakan berlari dan melompat. Gerakan berlari digunakan untuk menambah jarak lompatan. Berikut adalah langkah-langkah melakukan kombinasi gerakan berlari dan melompat. Yang pertama, awalan dilakukan dengan posisi badan sedikit condong ke depan dan posisi kaki berada di depan dan belakang. Yang kedua, kemudian lakukan gerakan berlari dengan kecepatan penuh. Yang ketiga, ketika mendekati titik lompatan, lakukan gerakan melompat dengan salah satu kaki terkuat. Yang keempat, ketika berada di udara, dorong badan ke depan. Dorong badan ke depan. Yang kelima, pendaratan setelah melompat dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Oke, bisa kalian lihat di sini gambar yang di atas ini adalah contoh gerakan lompat jauh yang merupakan kombinasi dari gerakan berlari dan lompat ke depan. Nah, yang di bawah ini bisa kalian lihat rangkaian kombinasi gerakan berlari dan lompat ke depan. Gambar yang pertama di sini adalah gerakan awal, yaitu berlari. Nah, gambar yang kedua di sini adalah gerakan tolakan. Oke. Yang ketiga, gerakan ketika melayang di udara. Nah, gambar yang keempat ini adalah gerakan mendarat. Oke, yang terakhir, yang kelima, kombinasi gerak berjalan, berlari, kemudian melompat ke depan. Gerakan ini merupakan rangkaian gerak melompat dari kombinasi gerakan berjalan, berlari, kemudian melompat. Untuk mengetahui kombinasinya, berikut adalah tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan tersebut. Oke, yang pertama, sikap awal berdiri tegak dengan salah satu kaki di depan. Yang kedua, lakukan gerakan berjalan sejauh 10 meter dan berlari dengan menambah kecepatan agar bisa menambah daya dorong saat melakukan tolakan. Yang ketiga, siapkan langkah akhir untuk melakukan tolakan. Angkat kaki ke depan setelah badan melayang dan tangan ke atas untuk menyeimbangkan badan. Pada saat mendarat, tangan diarahkan ke depan dan lutut sedikit ditekuk ketika kedua kaki menyentuh tanah. Oke, ini dia gambar gerakan kombinasi gerak berjalan, berlari, kemudian melompat ke depan. Nah, gambar yang pertama ini adalah contoh gerakan awal berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan berlari dan diakhiri dengan gerakan melompat ke depan.
Oke, ini saja materi yang kita pelajari. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Cukup sekian dari Mister. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan ke wali kelas masing-masing atau ke Mister langsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.